Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke nasihat Utsman ibn Affan yang berikutnya. Di sini tentang masalah pemimpin. Pemimpin itu harus tegas kepada rakyatnya, kapan salah maka salah, kapan butuh untuk dihukum maka dihukum. Apa wasiat beliau? Utsman ibn Affan mengatakan, innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberhentikan orang yang bermaksiat dengan pemimpin, yang mana Allah tidak memberhentikan maksiat dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa, Pak? Kata para ulama, disinilah kita itu disyariatkan untuk melaksanakan hukuman had. Orang, Pak, kadang-kadang berhenti dari zina gara-gara, untuk yang lajangnya ya, yang belum menikahnya, gara-gara kena cambuk. Taubat dia dari zina. Yang mana kalau dibacakan Al-Quran berkali-kali nggak mempan, dia masih apa? Berbuat zina. Nah, di sini apa kata Utsman ibn Affan? Innallaha la yaza'u bis sultan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sering sekali memberhentikan maksiat yang dilakukan oleh orang banyak dengan pemimpin yang tegas. Mala yaza' bil Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak berhentikan maksiat dengan apa? Bacaan Al-Quran. Maka Pak, di sini gampangnya sekarang ini persis sama kayak kalau kita itu diganggu syaitan. Kalau kita diganggu syaitan, apa yang kita ucapkan? A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Tapi ini kasusnya syaitan dari kalangan apa? Jin. Lah, kalau kawan manusia, kita bisa lihat, dia bisa lihat kita, kondisi dia manusia, tapi syaitan sukanya ngajak yang jelek. Akhi, ayo kita malam ini ngerokok. Antum bilang a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, nggak bakal berhenti dia. Tapi dengan cara apa? Kita menghindar dari kawan yang jelek, kita menghindar dari kawan yang buruk. Beribu-ribu kali pun diucapkan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, mungkin dia tetap godain kita. Makanya kata Utsman ibn Affan, sama kasusnya dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh banyak orang. Terkadang orang itu akan taubat dari maksiatnya gara-gara apa? Hukuman dari penguasa. Nah, disinilah kata para ulama, penguasa itu jangan bersikap lembek. Pemimpin waliul amr fi sya'nil wilayah, siapa saja yang memiliki wilayah, yang memiliki kekuasaan, bapak ke anak, guru ke santri, atau guru ke murid, kemudian waliul amr kepada rakyat, itu harus tegas di perusahaan, atasan ke bawahan. Kalau seandainya dia ini disampaikan nasihat berkali-kali, kita di sebuah perusahaan, kita, Pak, Masya Allah, atasan memerintahkan bawahan untuk baca Quran Al-Karim. Antum sampaikan hadis, beribu-ribu hadis pun ngomong, nantilah. Tapi kalau seandainya penguasa mengatakan, oke, kalau kamu seandainya nggak baca Quran, potong gaji. Baca nggak dia Quran? Baca nggak? Baca. Makanya kata para ulama, terkadang kita ini butuh untuk hukuman. Apa hukumannya? Laksanakan. Jangan kita nantilah, nasihat dulu. Apa? Nasihat dulu pakai Al-Quran dan hadis. Naam, sahih. Dinasihatin iya, tapi harus ada tindak tegas dari pemimpin. Jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan udah masalah. Itu kata para ulama. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Tujuannya apa? Liyakufa syarrahu an nafsihi wa 'anil nas.
Tujuannya agar dia itu menahan keburukan dia untuk diri dia sendiri ataupun untuk orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian nasihatnya Utsman ibn Affan yang berikutnya, ini perkara yang lain dalam urusan khamr. Apa kata beliau? Iyyakum wal khamra. Hati-hati kalian minum apa? Khamr. Fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena khamr itu pintu dan kunci dari semua keburukan. Semua keburukan biasanya kuncinya apa? Khamr. Permulaannya, muqaddimahnya itu khamr. Biasanya seperti itu. Disebutkan oleh Utsman ibn Affan, utiya rajulun faqila lahu. Ada seseorang didatangkan dan orang ini ditanya, "Imma an tahrik hadzal kitab?" Wahai engkau fulan, engkau laksanakan beberapa pilihan yang harus engkau kerjakan. Yang pertama, imma an tahrik hadzal kitab, bakar Al-Qur'an. Mungkar bukan? Mungkar. Enggak mungkin kita bakar Al-Qur'an Al-Karim untuk menghinakan Al-Qur'an Al-Karim. Tapi ternyata fulan tadi disuruh untuk membakar apa? Al-Qur'an. Yang kedua, kalau kau enggak mau, wa imma an taqtul hadzal sabi, kata Utsman. Ini permisalan orang. Kalau seandainya engkau enggak mau bakar Al-Qur'an karena takut, bunuhlah anak kecil tadi. Itu bunuh anak kecil itu. Kalau kau enggak mau, wa imma taqa ala hadhil mar'ah. Kalau kau enggak mau, perkosa ini perempuan. Ditunjuk lagi. Dia mengatakan, "Oh, jangan." Terakhir dia ngomong apa? Wa imma an tashrab hadzal ka'as. Kalau kau enggak mau, silahkan minum khamr ini. Yang terakhir apa? Wa imma an tasjud li hadzal salib. Tapi kalau engkau enggak mau, silahkan engkau sujud untuk salib. Ternyata Pak, Masya Allah, yang dia anggap madarat yang paling ringan itu apa? Minum khamar. Dia mengatakan bunuh anak, Masya Allah, besar dosanya. Memperkosa, besar dosanya, kata dia. Kemudian sujud untuk salib, apalagi. Kemudian apa istilahnya, terakhir dia mengatakan apa? Yang paling ringan madaratnya apa? Minum khamar. Disebutkan Pak, falamma syaribaha, ketika dia minum, mabuk. Yang terjadi sajada lis salib, dia sujud untuk salib. Udah mabuk, wa qatala sabi, dia bunuh apa? Anak kecil tadi. Wa waqa'al mar'ah, dan perempuan yang diperkosa. Wa harakal kitab, terakhir dia bakar apa? Al-Qur'an. Apa kata para ulama? Orang mabuk tidak sadar. Makanya Pak, Masya Allah, sebenarnya madarat yang paling ringan itu apa? Sujud untuk salib. Dalam kondisi kita mengingkari apa? Ibadah tadi, kita nggak beribadah, tapi kita dipaksa, mukrah. Ini sebagaimana Ammar ibn Yasir yang tidak dihukum gara-gara mengucapkan sebuah apa? Keburukan, sebuah kekufuran. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak hukum Ammar ibn Yasir karena ucapannya itu tidak selaras dengan yang ada di hati. Makanya kata para ulama, sebenarnya harusnya dia itu jangan milih minum khamar, binasa. Makanya Pak, Masya Allah, wajar memang kata Utsman ibn Affan, khamar ini memang sangat merusak sekali, merusak. Dan kita perlu tahu, Masya Allah, yang namanya khamar itu bukan cuman minuman keras. Khamar bukan cuman apa? Minuman keras. Ada zat padat yang mungkin macam-macam narkotika, ganja, apa lagi? Apa sih? Yang sabu dan beberapa macam ya. Yang dia itu memabukkan dan buat orang nggak sadar, maka dikatakan apa? Khamar. Itu masuk khamar. Miras, macam-macam narkotika, obat-obat dan sebagainya, itu masuk khamar. Dan ini semua harus dihindarkan. Kata para ulama, yang disebutkan khamar itu yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan hitungannya apa? Khamar. Tapi ingat, bukan mabuk pusing. Antum nyium bensin, mabuk enggak? Nyium bensin, mabuk enggak? Mabuk pusing. Bukan mabuk hilang akal. Yang dimaksud mabuk di sini yang dikatakan khamar adalah yang memabukkan sampai akal itu apa? Hilang. Itu mabuk. Antum makan kebanyakan kenyang, mabuk enggak?
Muntah. Iya, tapi bukan mabuk hilang akal. Buktinya apa? Anak ngomong sama antum masih sadar, walaupun selalu sendawa. Kan kayak gitu. Tapi akalnya masih apa? Masih nyambung. Maka itu nggak disebutkan sebagai khamar. Nah, yang perlu kita ketahui, semua yang memabukkan, maka apa hitungannya? Khamar, udah jelas. Mau obat apa, mau itu dan sebagainya. Hatta kata dia ini obat, tapi kalau memabukkan maka apa? Khamar. Makanya apa? Itulah muncul banyak pertanyaan. Apakah obat beralkohol hukumnya halal ataukah haram? Obat ini Pak sekarang banyak nggak yang beralkohol? Hampir rata-rata setahu ana. Iya kan? Kita kalau berangkat Pak bukan obat herbal loh ya. Obat yang di kimia kita dapat itu Pak di farmasi dan sebagainya, di apotek itu hampir rata-rata ada apa? Alkohol mungkin. Boleh nggak kita konsumsi obat tersebut? Boleh nggak kita pakai obat tersebut? Boleh atau enggak? Tergantung mabuk atau enggak. Apa kata patokannya? Nabi kita SAW mengatakan ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apa yang dengan jumlah banyaknya dia memabukkan, maka jumlah sedikitnya apa? Haram. Hitungannya khamar. Kalau jumlah banyaknya dia bisa memabukkan, maka jumlah sedikit hitungannya apa? Haram, khamar. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang kita tanya, antum minum obat sekarang, kalau antum minum banyak-banyak, mabuk enggak? Kalau mabuk berarti khamar, enggak boleh diminum. Ternyata kebanyakannya enggak mabuk, tapi apa? Tewas. Ya modar gitu loh. Apa? Meninggal. Maka di sini kasusnya kata para ulama, obat seperti itu tidak termasuk khamar, karena jumlah banyaknya diminum pun nggak bakal mabuk-mabuk, justru apa? Meninggal. Nah, antum harus tahu Pak, Masya Allah, terkadang orang ini udah dimasukkan dalam pikirannya setiap alkohol dihitung apa? Khamar. Ini salah. Makanya ana sampaikan berkali-kali di majelis, alkohol tak semuanya dihitung apa? Khamar. Alkohol parfum, antum pakai parfum beralkohol, boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Boleh. Kenapa? Minumlah parfumnya. Mabuk atau mati? Innalillahi kan? Udah apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini enggak termasuk khamar, karena jumlah banyak enggak memabukkan. Nah, kalau dia jumlah banyak memabukkan, maka jumlah sedikit pun hukumnya haram. Alkohol durian ada enggak alkoholnya? Ada. Tapi ada nggak alkoholnya? Ada. Sebagian orang ragu, kayaknya anak nggak mau makan durian, anak nggak mau makan tape. Sampai banyak orang nggak mau makan tape gara-gara ada apa katanya? Alkohol. Tapi nggak tahu mereka ini kalau durian juga ada apa? Alkohol. Tapi nggak mau durian apa? Diembat. Padahal dua-duanya ada apa? Alkohol. Nah, boleh nggak makan tape dan durian yang ada alkohol? Jawabannya boleh. Kenapa? Antum makan durian sebanyak-banyaknya, ana ngajak bicara sama antum, waras atau tak waras? Masih waras walaupun antum udah megap kayak gini. Tapi waras. Berbeda dengan orang minum khamar. Akalnya apa? Hilang. Kita ngomong A, dia ngomong apa? B. Tapi kalau makan durian enggak pernah, Pak, hilang akalnya enggak pernah, nyambung. Tapi juga sama. Nah, itu kata para ulama. Makanya sampai sebatas kita perlu tahu, Pak. Inilah yang anak pernah, kalau nggak salah pernah sampaikan di sini juga, masalah biji pala. Biji apa? Biji pala. Biji pala itu mazhabnya Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam 4. Semua mengharamkan biji pala. Kenapa? Kalau biji pala, Pak, dimakan sebanyak-banyaknya mabuk. Percaya nggak antum? Cobalah. Jangan dicoba. Nanti apa minum? Makan khamar nggak boleh, tapi mabuk. Cukuplah para ulama yang sudah mengatakannya. Dan ada penelitian memang betul, dia ada alkoholnya biji pala, dan dimakan jumlah yang banyak dia bakal apa? Mabuk. Beda sama buah pala. Buah pala ini yang biasanya dijual di mana? Di SD biasanya kan tuh ada kan ya, di depan sekolah-sekolahan itu buah pala kan, manisan. Maka kata para ulama, hukumnya apa buah pala? Halal. Suruhlah anak-anak itu makan yang banyak buah pala, nggak bakal mabuk. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi
Apa yang disebutkan khamar? Kata para ulama, ma askara kathiruhu, kata Nabi. Ma askara kathiruhu. Apa yang jumlah banyak yang memabukkan, maka jumlah sedikitnya apa? Hitungannya haram khamar. Ngerti nggak Pak sampai sini ya? Baik, itu yang perlu kita ketahui. Nah, khamar di sini Pak, Masya Allah, kenapa banyak sekali ancamannya dari Nabi kita Muhammad SAW? Karena rusaknya besar. Pak, nggak usah jauh-jauh, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab. Ansab ini patung-patung yang disembah, wal azlam, dan adu nasib. Biasanya itu Pak ada macam panahan, ada adu nasibnya. Rijsun min amali syaitan. Semua itu perbuatan yang buruk dari kerjaannya siapa? Syaitan. Pak, Masya Allah. Dan ini biasanya satu paket di tempat hiburan. Khamar, judi, apalagi? Al-azlam, adu nasib. Nggak usah jauh-jauh Pak, pasar malam aja berangkat. Ada nggak orang main judi? Ada. Ada nggak khamar? Allah alam, mungkin ada. Dan kemudian apa? Adu nasib. Ada nggak? Ada, banyak sekali. Dan ini satu paket kata para ulama. Dan ini pekerjaannya syaitan. Wajar Pak. Makanya kalau ada pasar malam, kalau bisa jangan masuk kalau nggak ada kebutuhan. Karena itu bukan pasar untuk kebutuhan kita, tapi pasar untuk apa? Untuk hiburan. Sedangkan kita tahu yang namanya pasar, kata Nabi kita Muhammad SAW, itu tempatnya apa? Syaitan. Fa innaha ma'raqatu syaitan. Itu tempatnya syaitan. Kalau bisa kata Nabi kita SAW, alla takunanna awwal man yadkhulus suq. Jangan jadi orang pertama yang masuk ke dalam apa? Pasar, jangan. Dan jangan pula menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar. Ini Masya Allah, subuh udah masuk, keluarnya kapan? Sore. Dari awal pagi sampai sore di mana? Pasar. Nggak boleh. Secukupnya saja. Dipanggil untuk sholat, tidak mau. Pak, Masya Allah, ada salah satu ikhwan cerita sama anak, Ustaz. Masya Allah, ada salah satu orang dulu tuh rajin sekali sholatnya. Tapi ketika dia udah jualan di pasar, jamaahnya nggak nampak lagi. Diajak jamaah nggak mau lagi. Ini terjadi. Mula awalnya gara-gara jualan di mana? Di pasar. Ini ikhwan ini cerita. Sampai Masya Allah, Ana sampaikan hadis ini memang betul. Itu tempat perangnya siapa? Syaitan. Imma kita yang menang atau kita yang kalah. Itu saja pilihannya. Oke lah, hari ini kita menang. Siapa yang jamin besok kita bakal menang lagi? Siapa tahu kita kalah dari siapa? Syaitan. Na'udzubillah. Makanya Mbak, jangan sampai kita ini dekat-dekat dengan khamar yang berbau-bau khamar itu, maka jangan. Sampai disebutkan Mbak, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-khamru ummul khaba'ith. Yang namanya khamar itu induk dari semua keburukan. Tadi Pak, Masya Allah, kata Utsman ibn Affan, awalnya dia minum khamar, kemudian sujud untuk salib, bunuh anak kecil, memperkosa apa? Perempuan. Awalnya minum apa? Khamar. Tapi kalau dia langsung memperkosa, mungkin nggak bakal yang lain. Atau dia bunuh anak kecil, nggak mungkin yang lain. Sujud untuk salib, nggak mungkin yang lain. Tapi kalau dia udah mulai dengan khamar, semua keburukannya dilakukan, empat-empatnya. Itu keburukan apa? Ummul fawahish, induk dari keburukan-keburukan, yakni khamar. Makanya Pak, sampai Nabi kita SAW mengatakan, man syaribaha, siapa saja yang konsumsi khamar, siapa semuanya, bentuknya bagaimanapun bentuknya, baik minuman keras, baik namanya tua, baik namanya apa dan sebagainya, dengan berbagai merek, atau bentuk dengan bentuk yang lain seperti narkotika dan sebagainya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Waqa'a ala ummihi. Orang minum khamar sama saja dia itu telah menyetubuhi ibunya sendiri. Wa ammatihi, dan bibinya dari jalur bapaknya, dia setubuhi bibinya sendiri. Yang ketiga, wa khalatihi, dan dia telah menyetubuhi bibinya dari jalur ibu. Berarti Pak, 3 orang dalam satu waktu disetubuhin gara-gara minum apa? Khamar. Bahaya nggak itu? Bahaya. Nah, ini hadis yang sahih. Makanya kita jangan sampai apa? Dekat-dekat dengan khamar. Wallahi, biasanya orang ini Pak, yang suka minum khamar,
Itu gara-gara istilahnya namanya anak muda. Dan Masya Allah, sampai ada salah satu ikhwan dulu mengatakan, ana saat dulu minum khamr itu gara-gara pengaruh sama kawan. Nggak usah jauh-jauh, rokok saja, dekhan, udut ya gitu ya. Itu sebabnya biasanya gara-gara apa? Lingkungan. Lingkungannya nggak apa? Salah, pengen nyoba. Dan akhirnya kalau sudah coba mudmin. Apa mudmin? Kecanduan. Sedangkan orang yang sudah kecanduan khamar, mudminu khamar ka'abidi wathan. Orang yang sudah kecanduan minum khamar, maka dia itu sama saja dengan menyembah patung. Bayangkan, Mbak. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maksiat, ingat, maksiat hampir rata-rata itu ada zuyul. Ada ekor. Satu dosa ada ekornya. Dosa lain ada ekornya. Jadi macam kereta api nggak bakal ada stopnya. Kapan dia stop? Kapan dia terputus? Kalau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh, Pak. Orang minum khamar, dia enggak ngaku. Pertama dia minum khamar dosa, kemudian enggak ngaku, dusta. Dosa enggak? Dosa. Nanti mungkin dia nuduh orang lain yang minum khamar. Ini bukan ana tapi orang lain. Itu malah jatuh ke fitnah. Berapa dosa dia kerjakan? 3 dosa dan seterusnya. Makanya wallahu a'lam bishawab, Pak, kalau kita udah bermaksiat, itu naudzubillah hampir rata-rata ada efek candu. Sebagaimana ketaatan juga ada efek candu. Tapi biasanya, Pak, Masya Allah, yang lebih cepat untuk menyebar itu maksiat dibandingkan ketaatan. Lingkungan mana saja, Pak, Masya Allah, wallahi lingkungan mana saja kita berada, Pak, kalau ada banyak maksiatnya jangan masuk, nggak usah masuk. Cari tempat yang lain. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, al-jar qabla ad-dar. Carilah tetangga engkau yang bagus sebelum engkau mencari tempat yang bagus. Kita mau bangun rumah yang bagus, nggak usah jauh-jauh, nggak usah mikir bangun rumah, nggak usah mikir tempat tinggal sebagainya. Pikir dulu siapa tetangga kita. Kenapa? Kalau seandainya tetangga ini udah rusak, biasanya akan rusak untuk apa? Rumah tangga kita. Ini hampir rata-rata. Dan sampai ada tempat untuk istilahnya membiarkan, ya sudahlah urusan mereka, nggak mau ngingkarin. Dan ini banyak sekali, Pak, kalau pemerintah nggak turun, ujung-ujungnya bakal terjadi seperti itu. Makanya Masya Allah, untuk santri dan sebagainya, cobalah lihat, biasanya yang lebih cepat nyebar itu santri yang taat untuk nyebar ketaatannya kepada kawan-kawannya, atau santri yang buruk untuk menyebarkan keburukannya. Mana lebih cepat? Yang lebih cepat nyambar? Yang buruk. Wallah yang buruk. Yang baik itu, kalau lihat orang sholat, Masya Allah, fulan sholatnya, di hati itu semangat, tapi nantilah. Tapi kalau yang buruk, aduh, itu fulan tuh kayaknya enak juga itu maksiat. Apa yang terjadi? Ikut apa? Maksiat. Makanya wajar Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk cari lingkungan yang apa? Yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Makanya, Pak, Masya Allah, Utsman ibn Affan pernah ditanya, karena Utsman bin Affan, Pak, semua orang-orang jahiliyah minum khamr. Ada beberapa sahabat yang dari kecil sampai besar nggak minum khamr. Termasuk Rasul kita Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah tersentuh apa? Khamr. Padahal hampir rata-rata orang jahiliyah di zamannya, di tempatnya, di Mekah sana, semuanya ngapain? Minum khamr. Semuanya. Maka Utsman ditanya, "Ma mana'aka min syurbil khamr?" Wahai Utsman, apa yang mencegah engkau untuk minum khamr? Kenapa kau enggak mau minum khamr? Fil jahiliyah, di masa jahiliyah yang mana semua orang minum apa? Khamr kecuali engkau. Wala haraj 'alaika fiha. Harusnya di zaman itu engkau enggak ada masalah untuk minum apa? Khamr. Toh juga dalam Islam ternyata khamr tidak langsung diharamkan. Ada 3 apa? Tingkatan. Pertama, khamr itu dikatakan ada baiknya, tapi ada buruknya. Itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, apa? Jangan minum khamr ketika sudah azan. Jika sudah mendekati sholat, maka jangan minum khamr. Itu tingkatan kedua. Boleh minum khamr, boleh. Tapi kapan sholat? Sebelum sholat hukumnya haram. Itu tingkatan kedua. Berarti masih banyak para sahabat yang minum
khamar, tapi Utsman enggak. Nah, baru tingkatan ketiga diharamkan secara mutlak. Apa kata para ulama? Kenapa khamar itu enggak diharamkan? Kenapa khamar itu ketika enggak istilahnya belum diharamkan, tapi Utsman itu belum mau minum khamar dan bahkan enggak mau? Apa kata beliau? Beliau mengatakan inni ra'aituha tuzhibul aqla jumlah. Sesungguhnya aku melihat khamar itu bisa menghilangkan akal jumlatan, secara utuh hilang. Wa ma ra'aitu syai'an yudhibu jumlatan wa ya'udu jumlah. Dan aku enggak pernah melihat orang yang akalnya udah hilang balik semuanya sekaligus, enggak ada. Kalau udah hilang Mbak, banyak akalnya udah hilang, biasanya baliknya itu cuma sedikit. Ngerti enggak Pak sampai sini? Orang narkoba hilang enggak akalnya? Hilang. Baliknya apakah semua balik lagi? Enggak, rusak sarafnya Pak. Makanya dan itu yang diusahakan untuk badan narkotika ya. Untuk apa? Menyembuhkan orang-orang yang rehab lah istilahnya. Tapi hasil rehab apakah semuanya balik akalnya? Enggak. Kadang-kadang kita ngomong tuh pun dah susah. Itu kalau udah mudmin. Apa mudmin? Kecanduan. Minimal ada syaitan yang nempel. Gitu aja. Akhirnya dia itu susah untuk fokus, susah untuk taat, susah untuk ibadah dan seterusnya. Tapi kalau dia berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa balik, bisa. Tapi jarang yang balik. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian wasiat Utsman ibn Affan yang terakhir. Beliau ketika berkhutbah, beliau mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, kata Utsman, bertakwalah kalian kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqwallahi ghunmun, karena bertakwa kepada Allah ghunmun. Apa ghunmun? Keberuntungan yang besar. Syaratnya apa? Takwa. Naam, sahih. Ucapan Utsman, fa inna taqwallahi ghunmun, sesungguhnya takwa kepada Allah itu adalah ghanimah yang besar, keberuntungan yang besar. Sahih. Pak, antum mau ilmu yang banyak, mau ngafal Al-Quran, mau ngafal hadis, syaratnya apa? Takwa. Mau nggak mau? Firman Allah Subhanahu wa taala jelas loh. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Kalau seandainya dilarang oleh Allah, kita mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Enggak mau, udah. Kalau dilarang oleh Allah, itu Pak, insya Allah akan mudah ilmu masuk ke dalam apa? Memori kita. Kenapa? Bertakwa. Kuncinya takwa. Mau banyak ilmu, nah mau banyak ilmu. Makanya Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i imam yang cerdas, susah lupa. Tapi ternyata gara-gara melihat betis apa? Lupa hafalan, lupa Quran. Itu sekelas Imam Syafi'i, sekali berimam Syafi'i lupa. Itu gara-gara sebab apa? Betis. Kita ini hafalannya tak sekelas Imam Syafi'i. Dan fitnahnya jauh lebih besar daripada Imam Syafi'i. Antum keluarlah IC ini keluar. Apa yang antum lihat? Rambut iya. Kepala iya. Betis iya. Paha pun iya. Pakaian menerawangnya juga iya. Makanya antum berusaha ngafal juz 30, yang hilang 30 juz. Kenapa? Gara-gara fitnahnya besar. Otak kita nggak bisa Pak nampung besar, banyak ilmu, susah mudzakarah, apalagi di masa kita yang sudah tua. Gara-gara apa? Susah bertakwa di zaman kita. Padahal intinya, masya Allah, takwa. Makanya ghanimah besar nih kata Utsman. Mau ilmu, nah. Mau rezeki yang luas, apa? Takwa. Pak, masya Allah, antum bukalah di Google atau di mana negara paling kaya di dunia. Siapa yang dudukin? Qatar, Kuwait, ada Saudinya juga situ. Kalau mau Asia, Malaysia sama Brunei. Kok bisa? Karena takwa. Antum cek Pak, bukan Amerika, bukan.
Antum cek buka sekarang Kuwait itu Pak, Masya Allah tidak butuh sama apa? Sama Barat. Orang-orang Qatarnya tidak butuh sama orang-orang Barat. Orang Saudi tidak butuh sama orang-orang apa? Baratnya tidak butuh. Mereka pun kalau seandainya mau nyetop, istilahnya pasok senjata dari Barat, anggaplah ya Saudi nggak terima senjata dari Barat, Pak, di stop minyak habis. Itu semua yang ngusain siapa? Timur Tengah, mau Qatarnya, mau semuanya, mau hatta Kuwaitnya, mau hatta Imaratnya, semua dikuasain kekayaan itu oleh apa? Negara-negara Islam. Kenapa? Bertakwa. Nah, kenapa negara kita susah? Naik bensin sedikit demo, kalau azan tak datang, ya kan? Tapi kalau di acara-acara yang Nabi nggak pernah syariatkan, pada rame di masjid. Padahal acara apa yang Nabi nggak pernah apa? Kerjakan. Kalau di sana apa anda? Kapan azan? Datang nggak mereka? Datang sholat, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sistem mereka nih, Pak, sistem orang-orang Arab nih bobrok. Nggak usah jauh-jauh. Sistem nggak seketat kita disiplinnya. Padahal lo ya, antum Pak daftar kuliah, kalau di negara kita Pak daftar kuliah tahun ini pengumuman kapan? Tahun depan kan? Lah ana Pak daftar kuliah Ummul Qura, keterimanya Pak kabarnya keluar 2 tahun berikutnya. Keterima nah, tapi 2 tahun berikutnya udah nikah, udah punya anak, nggak mungkin berangkat. Tapi ketika terima Pak, tidak langsung keluar itu nggak langsung keluar itu apa? Tiket keberangkatan. Kapan keluarnya? 2 tahun berikutnya. Ya Allah, 4 tahun. Baru anda suruh berangkat. Nggak mau anda. Udah kita ada basic dakwah, udah kita bangun merintis dakwah, untuk apa anda berangkat? Tinggalkan. Malah belajar di mana aja bisa. Tapi maksud anda, sistem mereka yang seperti itu tak disiplin, tetap Allah jadikan mereka ini orang-orang yang kaya. Pak, antum berangkatlah umroh sana, mobil mereka Pak, peyot-peyotnya kayak mana enggak jelas lagi. Kenapa? Mereka itu enggak mementingkan harta. Oh, peyot ya sudah. Tabrakan. Kalau kita Pak nabrak sedikit, begucu. Bawaannya apa? Ya belago pe kan gitu. Anak-anak gitu, ya Allah Akbar. Nabrak Pak, berantem di sana, ya Allah. Kalau mereka Pak orang-orang Saudi tabrakan, yang dilihat orangnya selamat enggak nih? Minta maaf mereka. Takut, takwa. Kalau kita Pak ganti dulu ini dulu, beresin, ini kondisinya, dan itu dipengaruhin sama apa? Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya wajar orang yang nggak bertakwa nggak mendapatkan keberuntungan yang besar, mau urusan akhirat ataupun urusan dunia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Utsman ibn Affan. Jadi Pak, takwa disebut takwa. Takwa ini bukan cuman ucapan-ucapan saja, bukan, tapi harus dipraktekkan. Ini kata Utsman ibn Affan. Baik. Kemudian disebutkan wa inna aqyasan nas man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Kata Utsman, sesungguhnya orang yang paling cerdas, man dana nafsahu, yang bisa untuk merendahkan egois dia, yang bisa merendahkan jiwa dia, yang bisa merendahkan syahwat dia, hawa nafsu dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia banyak beramal untuk apa yang datang setelah kematian. Maksudnya alam barzah dan alam akhirat. Termasuk Utsman. Utsman ini Pak orang kaya atau orang miskin? Oh kaya Pak, Masya Allah. Termasuk sahabat yang paling kaya. Siapa? Utsman bin Affan. Sampai menyiapkan onta Pak, ratusan onta. Bukan cuma ontanya saja, peralatannya semua udah ada di sana, makanannya juga udah ada di sana, tinggal berangkat jihad. Yang nyiapkan siapa? Utsman. Gampangnya kalau zaman kita sekarang yang nyiapkan mobil untuk dakwah lah siapa? Kita harus patungan Pak, tapi Utsman ibn Affan nyiapkan ratusan kendaraan untuk apa? Jihad di jalan Allah. Satu orang nih Pak, nggak sembarangan Utsman ibn Affan. Tapi dia nggak jadikan patokan dia itu hidup di dunia, bukan. Dia laksanakan itu, dia kerjakan itu gara-gara ada fungsi dia untuk di akhirat, di alam barzakh. Taib, ada yang mengatakan, lah Utsman kenapa masih beramal? Bukankah Utsman dijamin masuk surga? Betul. Tapi apa kata Utsman? Aku nggak dijamin oleh Allah selamat dari alam barzakh, dari alam kubur. Ini kata Utsman ibn Affan. Makanya amalnya banyak, karena takut Utsman ibn Affan. Nah, usahakan Pak pekerjaan kita jadikan itu, kita rendahkan hawa nafsu kita,
pengen ini, pengen itu kita rendahkan, dan kita beramal untuk apa setelah kematian. Baik, kemudian beliau mengatakan waqtasaba min nurillahi nuran li dzulmatil qabr. Dan dia berusaha untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu. Adzan belum? Hah? Sudah. Nah, fadhal adzan, tolong jaga madal adzan.
Taib. Kemudian Utsman ibn Affan mengatakan, waqtasib min nurillahi tabaraka wa ta'ala nuran li zulmatil qabr. Carilah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan cahaya bagi kita di akhirat nanti dan di alam barzakh nanti. Karena li zulmatil qabr, karena kuburan itu begitu apa? Gelap. Pak, cahaya Allah kita dapatkan dari mana? Banyak. Contohnya rajin berwudu. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu. Sesungguhnya umat aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti ghurran muhajjilin. Mereka bercahaya wajahnya dan juga tangan dan kaki mereka. Apa sebabnya? Min atharil wudu, bekas apa? Air wudu. Dan kemudian ada juga amal yang kita itu dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW bakal membuat cahaya kita terang pada hari kiamat nanti. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, basyiril masya'ina fid dhulam. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang berjalan di kegelapan malam ilal masajid, untuk berangkat ke mana? Masjid, salat jamaah. Bin nuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Karena apa? Memang istilahnya hari kiamat itu gelap. Maka kita butuh apa? Cahaya. Nah, cahaya itu akan menyinari kita. Jadi perbanyak wudu, juga perbanyak apa? Salat jamaah, terutama subuh dan isya. Maka yang wajar, yang paling susah salat jamaahnya itu imma subuh, imma apa? Isya. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian beliau mengatakan, Utsman bin Affan mengatakan, wal yakhsha 'abdun an yahsyarahu Allah tabaraka wa ta'ala a'ma wa qad kana basira. Dan hendaknya hamba Allah Subhanahu wa taala takut ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi a'ma, dalam kondisi buta, wa qad kana basira, yang dulu dia ini orangnya bisa apa? Melihat. Itu dengan cara apa sebabnya? Gara-gara malas baca Quran. Anda sudah ceritakan terus berkali-kali. Anda sampaikan, Pak, nanti akan terjadi. Kita mengatakan gini, Pak. Kita itu bermaksiat. Kita tuh kadang-kadang nggak pernah sadar. Sampai kapan kita sadar? Sampai kita kena akibatnya. Bisa dihukum sama pemerintah, bisa dihukum sama polisi. Kalau nggak tobat-tobat. Sama juga dengan apa? Maksiat. Kita tuh nggak sadar-sadar. Sampai kapan kita sadar? Sampai mati. Ada dampaknya baru sadar. Kita pak nggak sadar ditipu. Sampai kapan kita sadar ditipu? Sampai hilang uang. Oh, ternyata kita ditipu. Nggak sadar kita. Enggak, insya Allah aman. Ketika uangnya hilang baru apa? Sadar. Sama juga maksiat juga kayak gitu, Pak. Kapan sadar? Ketika sudah ada dampaknya. Kapan dampak itu ada? Pertama kali kita masuk liang lahat. Itu kata para ulama. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, anna man kana Allahu lahu lam yakhaf syai'a. Siapa saja, Masya Allah, siapa saja orang yang Allah cintain, maka dia nggak bakal takut kepada siapapun. Syaratnya kalau Allah udah apa? Cinta. Mau takut dari fulan, mau takut dari Allan. Kapan benar, dia akan apa? Tegas. Dia nggak mau istilahnya takut-takut dan sebagainya. Makanya kadang-kadang, Pak, Masya Allah, kita ini nggak mau berdakwah, kita ini nggak mau ngamalkan sunnah, gara-gara takut cemoohan, takut ejekan apa? Manusia. Itu, Pak, berarti tanda Allah belum cinta untuk kita. Kapan tanda Allah? Kapan tanda bahwa Allah udah cinta? Kata Utsman, man kana Allahu lahu. Orang kalau udah dicintai oleh Allah, lam yakhaf syai'a. Dia nggak takut siapapun.
Dia pokoknya tujuan dia beramal untuk siapa? Allah. Dia berdakwah untuk Allah. Nggak takut hilang jamaahnya. Oh, jangan bahas tentang tauhid dan syirik ya. Jangan, nanti hilang jamaah kita. Ya Allah. Berarti dakwah masih nyari apa? Jamaah. Qalla am kathur, sedikitnya jamaah kita ataupun banyak jamaah kita, Pak, itu nggak berpengaruh dalam pahala kita. Kalau seandainya berpengaruh, maka niscaya orang yang paling merugi dalam urusan dakwah Nabi Nuh. Tapi ternyata nggak berpengaruh gitu loh. Dan justru Nabi Nuh pahalanya paling besar. Kenapa konsisten dakwah selama 950 tahun? Makanya termasuk orang yang paling ulung dalam berdakwah Nabi Nuh alaihi salam, dan termasuk orang yang berhasil. Nah, dia nggak takut, Pak. Nabi Nuh ini nggak takut cemoohan orang, sampai dia berusaha buat kapal untuk keselamatan kaumnya, justru malah kaumnya nggak apa? Yang hina. Sama dakwah kita juga seperti itu, Pak. Kita menyelamatkan banyak manusia, kita menyelamatkan kaum kita dari azab api neraka, malah dicemooh. Apa kata mereka? Ya, kamu ini pemegang kunci surga. Padahal bukan itu maksud kita. Sama-sama selamat dari apa? Api neraka. Makanya Pak, orang dai itu kalau dikatakan seperti itu nggak takut mereka. Mereka itu istilahnya nggak ciut gitu loh. Lam yakhaf syai'a, nggak takut sedikit pun. Tapi masya Allah, wa man kana Allahu alaihi faman yarju ba'da. Tapi kalau Allah udah nggak cinta, dia mau ngarepin siapa? Makanya Pak, dakwah itu jangan nanggung. Bela agama Allah enggak, tapi manusia pun enggak seneng sama kita. Maka apa? Jangan nanggung, tuntaskan semuanya. Karena orang yang paling Allah cintain, orang yang beramal tapi dituntaskan. Maksudnya betul-betul full gitu loh. Antum ada program apa? Ini usahakan, Pak. Kalau nggak salah udah sampaikan juga kemarin. Antum ada usaha apa? Antum ada pekerjaan apa? Ada amalan apa? Jangan antum ini nanggung-nanggung. Kita ini belajar santri di sini, jangan nanggung, jangan istilahnya serba nanggung, nggak boleh. Allah nggak suka orang yang dia itu apa? Beramal tapi nanggung. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbu rajulan idza amila amalan an yutkinahu. Allah tuh cinta kepada seorang kalau dia beramal maka dia itu tuntaskan dengan sempurna, perfect gitu loh. Belajar jangan di pondok masuk tujuannya untuk belajar, masya Allah, paginya belajar, siangnya tidur, sorenya main bola, malamnya ngobrol. Nanggung nggak itu? Nanggung, nggak boleh. Dia harus apa? Anyut kinahu, dia harus tuntaskan, selesaikan dengan sempurna. Antum bekerja, kita bekerja nih Pak, jangan tanggung-nanggung. Jualan juga sama, usaha memang harus usaha. Kita harus apa? Jangan sampai nggak tuntas gitu loh. Nggak, ana mau jualan. Ah, tapi ana takut modalnya kebesaran. Nggak usah jualan. Berarti apa? Nggak usah jualan. Karena Abdurrahman ibn Auf pun, masya Allah, beliau ini tanpa modal pun bisa apa? Jualan. Abdurrahman ibn Auf. Yang penting kalau beliau bekerja, beliau tuntaskan. Beliau datang ke beberapa toko yang jualan cangkul, yang jualan ya sekop dan sebagainya di zaman dulu. Diambil sama Utsman ibn Affan. Apa kata Utsman? Aku ambil dari toko engkau, nanti saya bayar kalau udah laku. Apa kata yang punya toko? Silakan bawa. Berangkat laku, balik lagi bawa lagi, laku lagi, dibalikkan lagi uangnya. Terus seperti itu. Jualan tanpa apa? Modal. Tapi apa? Itqan, harus sempurnakan, jangan nanggung. Jualan masya Allah nanggung, belajar nanggung. Syekh Albani rahimahullah jualan Pak nggak nanggung. Beliau ini jual jasa beliau untuk apa? Memperbaiki apa? Jam. Sampai selesai kebutuhan beliau hari itu selesai, tinggalkan semuanya, fokus ke belajar. Jadi Pak, kita itu manusia, biar antum itqan. Ana ulangi hadisnya Pak, ini hadis yang penting. Innallaha yuhibbu rajulan idza amila amalan an yutkinahu. Allah tuh cinta seorang
Kalau dia itu bekerja, kalau dia itu beramal, dia tuntaskan, dia sempurnakan. Apa kata para ulama? Kalau kerja itu jangan double. Juga sama. Itu nggak itqan namanya. Satu nanti kerja ini, satu kerja itu. Fokus nggak dia bisa? Nggak bisa fokus. Antum belajar sambil makan, kajian sambil makan, fokus nggak? Nggak fokus. Antum fokusnya ke ilmu, nyatat atau ke makan? Yakin makan, Nana? Nggak fokus ke mana? Ilmu. Karena Allah jadikan manusia ini dalam satu tubuh, satu hati atau dua hati? Satu hati untuk berpikir. Hadis Nabi jelas loh ayat Allah SWT. Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak jadikan dalam satu tubuh manusia dua hati untuk berpikir, enggak. Cuman berapa? Satu. Jantung antum berapa? Satu. Fokuskan. Makanya nggak mungkin ada istilahnya manusia multitasking, itu mustahil. Yang bisa multitasking itu cuman HP ataupun laptop. Manusia nggak bisa multitasking, nggak bisa. Antum ceklah penelitian itu, nggak bakal ada. Kalaupun ada, itu namanya bukan multitasking, tapi dia fokus satu nyuci, nanti yang lain kerjakan apa lagi. Tapi Pak, kalau seandainya dia multitasking dalam satu waktu, mustahil. Karena manusia itu cuma satu hati. Agar kita itu mungkin, kita tuh tuntas, sempurna pekerjaan kita, maka apa? Kerjakan dalam kondisi kita itu harus apa? Fokus. Antum tahu Pak, Masya Allah. Disinilah kata para ulama ketika Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi." Tidaklah Allah jadikan dalam satu tubuh manusia ada dua jantung untuk berpikir. Berarti Pak, Masya Allah, antum belajar sambil makan tadi bisa nggak? Nggak bisa. Di sini kata para ulama, berarti antum berpikir menggunakan akal, otak. Antum berpikir menggunakan otak atau menggunakan jantung hati? Antum Pak berpikir pakai otak atau pakai jantung? Ana ulangi ayatnya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak jadikan satu orang ada dua jantung untuk berpikir. Makanya dia harus fokus. Belajar ya belajar, nggak bisa belajar sambil main, belajar sambil makan, belajar sambil gambar, nggak bisa. Berarti Pak, antum berpikir pakai apa? Kok ragu antum? Antum berpikir berarti pakai apa? Jantung. Antum tak berpikir pakai otak, Pak. Apa dalilnya? Banyak sekali. Allah tak pernah mengatakan manusia berpikir pakai otak, tidak ada. Semua manusia berpikir pakai apa? Jantungnya. Allah berfirman, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Orang-orang manusia yang kufur, Allah kasih hati tapi nggak digunakan. Allah kasih jantung, kulub, jantung, tapi nggak digunakan untuk berpikir. Berarti berpikir pakai apa? Jantung. Allah berfirman dalam firman yang lain, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka ini mau mentadabburi Al-Qur'an? "Am ala qulubin akfaluha?" Atau hati mereka telah tertutup? Allah firmankan hati mereka tertutup atau otak mereka tertutup? Apa? Hati mereka, jantung mereka. Berarti tadabbur menggunakan apa? Jantung. Antum mau tahu bukti yang lain, Mbak? Orang korupsi, pejabat tinggi, S3, kuliah di luar negeri, tapi nggak bisa berpikir lurus. Kenapa? Padahal IQ otaknya tinggi, tapi masih korupsi. Kenapa masih korupsi? Karena hatinya apa? Rusak. Bukan otaknya yang rusak, Pak. Otaknya dia itu S3 dan pintar, IQ-nya tinggi, mungkin sampai 200 lebih dan sebagainya. Mungkin mereka di sana lulusan tinggi semua, Pak, Masya Allah. Tapi balik ke negara jadi pejabat, ngapain? Korupsi. Otaknya bagus bukan? Bagus. Tapi kenapa mereka nggak bisa berpikir cerdas, berpikir lurus? Gara-gara apa? Jantungnya rusak, hatinya, roh mereka itu rusak. Makanya kata para ulama, kita berpikir menggunakan hati atau jantung, bukan hati yang di bawah loh, Pak, ya. Jantung maksudnya. Disebutkan qalbu itu jantung. Tapi kenapa diterjemahkan hati? Karena sudah salah penerjemahan dari
awal. Orang-orang zaman dulu kita, Pak, nerjemahkan jantung itu, qalbu itu dengan hati. Sampai zaman kita sekarang, susah untuk merubahnya. Aslinya maksud qalbu itu apa? Ya jantung. Kalau hati ya di bawah dia. Nah, kita itu berpikir pakai apa? Pakai hati. Pak, jantung antum berdebar-debar ketakutan. Bisa nggak antum fokus berpikir? Bisa nggak? Nggak bisa. Susah. Kenapa kok susah? Gara-gara jantung itu apa? Debar-debar, khawatir, takut nggak bisa fokus. Otaknya nggak debar-debar, nggak ada apa otaknya gini-gini, goyang-goyang. Tapi apa? Jantungnya yang goyang. Makanya kata para ulama, dan bahkan itu dibahas oleh para ulama, bahwasanya kita berpikir bukan menggunakan otak. Jadi jangan sampai antum nanti anak-anak kita, Pak, cek apa? IQ. Nggak jamin cek IQ kok. Nabi nggak pernah, Pak, istilahnya mentitik beratkan di otak, sudah ada. Yang Nabi titik beratkan itu apa? Jantung. Yang Nabi perhatikan tuh hatinya. Wajar apa kata Nabi kita SAW? Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik di jantungnya, maka semuanya akan apa? Akan baik. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ala kulli hal, Pak, makanya kita harus perhatikan apa? Hati kita. Bukan hati apa? Jantung. Itulah, Pak, makanya kadang-kadang tuh anak mau bahasakan jantung nanti takutnya salah, mau bahasakan hati ya salah, kan kayak gitu. Makanya usahakan, Pak, kita berbahasa itu gunakanlah yang bagus. Gunakanlah bahasa yang baku. Kalau qalbu terjemahkan apa? Jantung. Antum tahu nggak, Pak? HP antum hilang. HP antum apa? Semisal naudzubillah hilang. Besoknya tanya, gimana HP antum? Udah jumpa? Ida kate HP ana. Ida kate. Padahal bahasa dusun yang nggak ada itu apa? Kate. Tapi ditambahin apa? Ida. Ida kate. Berarti negatif tambah negatif jadi apa? Positif. Ya kan? Harusnya apa? Kate. Tapi dia malah ngomong apa? Ida kate. Salah nggak itu? Anda bukan orang dusun loh. Anda nggak tahu, tapi salah nggak itu? Salah. Fulan nih gimana sih sama anaknya? Nggak diperhatikan, acuh sekali dia sama anaknya. Apa? Acuh sekali dia sama anaknya. Salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Fulan nih gimana sih sama anaknya? Nggak diperhatikan nian. Acuh sekali dia sama anaknya. Benar atau salah? Kenapa salah? Karena acuh apa artinya? Peduli. Pak, tuh bukalah KBBI. Acuh apa artinya? Peduli. Cuman orang tuh sekarang, Pak, banyak salah penerjemahan. Acuh dikatakan tidak peduli gara-gara acuh tak acuh, tapi disingkat. Cuman apa? Acuhnya baik, tak acuhnya tak dibawa. Bahaya tuh dipotong-potong kan. Ayat aja, Pak, yang paling sempurna firman Allah kapan dipotong bahaya? Fawailun lil musallin. Selesai. Nggak bisa, Pak. Harusnya dia ini acuh tak acuh sama anaknya. Peduli dan tak peduli. Maksudnya antara peduli dan tak peduli. Makanya bahasa ini, Pak, penting dari awal untuk menggunakan bahasa fusha. Makanya sampai sekarang anak nih, Pak, dari dulu kecil memang diperhatikan sama orang tua tuh berbahasa itu yang bagus. Antum coba kalau lihat gaya anak WhatsAppan, anak itu, Pak, sampai penulisan ada koma titiknya itu tetap anak, Pak. Dan anak ngomong tidak, nggak ada TDK, jarang anak, nggak pernah. Yang YG nggak mau anak, nggak 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 mau anak. Tidak, tulis tidak. Afwan, anak tidak bisa. Titik. Nanya, tanda apa? Tanya. Itu harus anak jaga. Kenapa? Karena kalau udah salah berbahasa akan kacau, Pak. Sampai sekarang, anak itu jaga. Walaupun anak bukan lulusan orang-orang umum gitu, enggak. Anak lulusan pondok, cuma anak gaya bahasa anak, Pak, sampai di blog, sampai di situs itu memang anak jaga sampai sekarang. Kenapa? Karena anak nggak suka kalau orang tuh salah bahasa. Termasuk yang anak perhatikan tadi, idak kate. Itu anak, walaupun orang bukan orang dusun, tapi anak mikir, lah kate kan tadi nggak ada. Kok malah diketambah apa? Idak kate. Berarti ada. Karena negatif plus negatif jadi apa? Jadi positif. Ya Allah, ala kulli hal, Pak. Kita kembali ke tema. Qalbu kalau bisa diterjemahkan dengan apa? Jantung bukan
hati. Nah, itu yang harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kita masuk ke nasihatnya Ali ibn Abi Thalib. Tapi yang rasa kayaknya agak nanggung. Fadhol Pak, kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan bebas. Untuk ibu-ibunya silahkan ditulis. Fadhol. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, enggak terbaca mana. Jantung, akal, perasaan ini kaitannya seperti apa? Jantung sama akal, Pak, itu nyambung. Memang orang berpikir pakai apa? Jantung. Berakal tuh pakai jantung. Anjing, Pak, ada nggak otaknya? Ada nggak? Ada, tapi tak berakal. Walaupun ada otaknya. Kenapa? Ruhnya itu memang Allah nggak jadikan dia itu bisa berpikir. Tapi kalau manusia, jantungnya Allah jadikan bisa apa? Berpikir. Padahal anjing punya apa? Otak. Dia nggak bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah. Walaupun dia punya apa? Otak. Lah tuannya aja kadang-kadang dimakan juga sama dia. Walaupun padahal hewan yang paling setia itu apa? Anjing. Hewan yang paling setia sama tuan itu anjing, bukan kucing. Bukan apa? Kucing. Kalau kucing, Pak, Masya Allah, kita bukan jadi tuannya, tapi kita jadi apa? Budaknya. Sahih, kucing itu, Pak, kucing jadi tuannya. Kucingnya Pak, yang bersihin siapa? Antum. Kucing nih, Pak. Padahal kucing ini hewan survive loh. Hewan yang bisa bertahan di luar sana. Tapi dia butuh makan, ngeong, antum yang ngasih. Jadi apa? Antum budak atau tuan nih sekarang? Makanya Pak, usahakan pelihara hewan yang antum jadi tuannya. Bisa banyak. Kambing bisa, kuda bisa, sapi bisa, ayam bisa. Tapi kalau kucing, Pak, boleh dipelihara, boleh. Cuman jangan berlebihan. Jangan apa? Berlebihan. Bagus, pelihara kucing bagus. Cuman jangan berlebihan. Seakan-akan kita jadi budaknya. Ini udah lain ini ceritanya. Ada banyak orang, Masya Allah, Pak, sampai dimandikan, sampai dikasih baju, mandikannya pun parfumnya, sabunnya mahal. Kan gitu. Maka apa? Ya alaqul, kita balik ke tema. Anjing, Mbak, hewan yang paling setia sama tuannya, kadang-kadang akalnya nggak dipakai. Ya nggak ada akalnya, bukan akalnya nggak dipakai. Padahal ada otaknya. Jantungnya dia ada, tapi Allah jadikan dia itu nggak ada ruh yang untuk berpikir. Itu jantungnya hewan. Makanya dia bukan mukallaf. Dia nggak terbebankan. Kenapa? Karena fungsi jantung dia itu bukan dipakai untuk berpikir, tapi cuman sebatas bernafas, mengalirkan darah saja. Udah gitu saja sama Allah SWT. Tapi kalau kita, Pak, memang jantung kita Allah jadikan untuk apa? Berpikir. Allah alam, itu yang lebih mendekati kepada kebenaran. Makanya, Pak, tidak pernah orang itu dikatakan oleh para ulama cerdaskan otak, nggak ada. Tapi bersihkan hati. Karena hati ini bisa kotor. Harusnya apa? Bersihkan apa? Otak. Nah, ini orang bahasa orang awam, otak tuh kotor kali. Harusnya yang dikatakan apa? Hati itu kotor sekali. Wallah alam bisawab. Jadi pengaruhnya itu sangat kuat kaitannya antara jantung dengan akal. Orang tak ada jantung tak bisa berakal ya. Tak bisa. Nah, wallah alam bisawab. Atau Allah udah cabut